Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadin Merdani dengan NIM 5006. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari model data SIG. Yang pertama, jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. SIG atau Sistem Informasi Geografis itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau lokasi. Ada beberapa elemen penting dari SIG dalam dunia nyata, diantaranya pertama, data geografis. Data geografis adalah elemen terpenting dalam SIG. Data ini mencangkup informasi tentang lokasi, bentuk, dan topografi dari wilayah tertentu. Contohnya seperti data batas administrasi suatu wilayah, data topografi, data jalan dan jaringan transportasi, atau data demografi penduduk. Kemudian dua, perangkat lunak SIG. Jadi perangkat lunak SIG itu adalah program yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data geografis. Ada beberapa perangkat lunak SIG yang tersedia di pasaran seperti ARC-GIS, QGIS, dan MATINFO. Selanjutnya hardware. Komputer dan perangkat keras lainnya seperti GPS dan printer juga merupakan elemen penting dalam implementasi SIG. Teknologi GPS atau Global Position System (GPS) digunakan untuk menentukan posisi dan lokasi yang akurat pada bumi. Selanjutnya analisis SIG. Jadi SIG juga ini dapat digunakan untuk analisis seperti analisis spasial, analisis jaringan, dan analisis multi kriteria. Analisis membantu pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, pemetaan risiko bencana, dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya data dalam dunia nyata. SIG itu digunakan berbagai bidang seperti pemetaan kota, pengelolaan sumber daya alam, transportasi, manajemen bencana, dan sektor publik. Jadi SIG juga itu digunakan dalam sektor swasta seperti perencanaan perusahaan, manajemen rantai pasokan, dan pemasaran. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan data spasial? Jadi data spasial itu adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data spasial dapat menyimpan kenampakan permukaan bumi, yaitu jalan, sungai, pemukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain-lain. Selanjutnya tiga itu jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Jadi data vektor dan data raster ini adalah dua jenis data spasial yang digunakan dalam sistem informasi geografis atau SIG. Data vektor mewakili data spasial sebagai titik, garis, atau poligon. Titik mewakili lokasi yang spesifik dalam koordinat geografis atau lokasi. Garis memiliki jalan atau aliran sungai, dan poligon mewakili area tertentu seperti wilayah administrasi atau taman nasional. Data vektor tersusun dari koordinat titik, garis atau batas area, dan atribut seperti nama atau deskripsi. Selanjutnya, data raster mewakili data spasial sebagai kisi-kisi sel atau piksel dengan ukuran yang sama. Piksel ini dapat mempresentasikan fenomena seperti tingkat ketinggian, intensitas warna, atau nilai suhu pada suatu lokasi. Data raster biasanya digunakan dalam analisis spasial yang memerlukan pemetaan atau interpolasi data secara menyeluruh, seperti pemodelan hidrologi, penggunaan lahan, atau perubahan iklim. Selanjutnya nomor 4, jelaskan contoh model data vektor. Model data vektor itu atau vektor data model adalah salah satu model dalam sistem informasi geografis atau SIG yang menggambarkan objek spasial sebagai kumpulan titik, garis, dan atau poligon yang tersusun dalam bentuk vektor. Contoh penggunaan model data vektor adalah pada peta jalan raya. Peta jalan raya itu terdiri dari kumpulan garis yang mempresentasikan jalan, baik itu jalan besar, jalan kecil, jalan raya, atau jalan setapak. Setiap garis diwakili oleh serangkaian koordinat yang mempresentasikan lokasi awal dan akhir garis. Dengan demikian membentuk vektor. Selanjutnya contoh lain dari penggunaan model dan vektor adalah
pada peta tanah. Peta tanah dapat dibuat dengan mempresentasikan batas tanah dalam bentuk poligon yang terdiri dari serangkaian koordinat. Dalam hal ini, setiap poligon itu mempresentasikan area yang dikelilingi oleh batas-batas tanah yang diwakili oleh garis-garis yang membentuk vektor. Selanjutnya nomor 5, apa yang dimaksud dengan model data non spasial atau atribut. Jadi model data non spasial atau atribut itu adalah model data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi non spasial atau atribut seperti data numerik, kategori atau teks yang tidak terkait dengan lokasi, geografis atau spasial. Model data ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, sosiologi, dan ilmu komputer. Selanjutnya nomor 6, jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16. Jadi ini merupakan hubungan data atribut dan data spasial, di mana di sini ada gambaran dari data spasial pada peta, kemudian data atribut, tabel atau tabel informasi, di mana di sini sudah menunjukkan nama kabupaten atau kota dan keterangan. Jadi hubungan data atribut dan data spasial yaitu setiap data atribut pasti memiliki data spasial. Data atribut dan data spasial harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pemodelan dan analisis geospasial, karena keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam konteks geospasial. Tanpa informasi lokasi dari data spasial, data atribut menjadi tidak relevan dan tidak bermanfaat dalam analisis geospasial. Sebaliknya, tanpa data atribut, data spasial tidak memberikan informasi yang lengkap tentang objek atau lokasi tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.